selamat datang di video ini. Hari ini aku Angelica akan membahas materi tentang psikologi, industri, dan organisasi atau biasanya juga bisa disebut PIO. Ini adalah salah satu bidang psikologi yang paling penting banget dalam dunia kerja. Dalam video ini aku akan jelasin apa sih itu PIO, manfaatnya, tujuannya apa, dan apa saja yang dibahas di PIO tersebut. Yuk kita mulai. Apa sih itu PIO? PIO adalah singkatan dari Psikologi Industri dan Organisasi, sebuah bidang psikologi yang mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan kenyamanan dalam bekerja. Ilmu ini melihat bagaimana seseorang berperilaku, bekerja sama, termotivasi, menghadapi tekanan, serta bagaimana organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. PIO berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, individu. Pada level individu, PIO mempelajari bagaimana karyawan dan pemimpin berperilaku di tempat kerja. Ini mencakup hal-hal seperti motivasi kerja, perbedaan kepribadian, kinerja dan kemampuan, dan juga gaya kepemimpinan. Melalui pemahaman individu, PIO membantu organisasi menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Yang kedua, pekerjaan. Pada aspek pekerjaan, PIO melihat bagaimana pekerjaan dirancang dan dievaluasi. Ini meliputi desain kerja, analisis jabatan, dan juga penilaian beban kerja. Dengan desain pekerjaan yang baik, karyawan bisa bekerja lebih optimal, merasa lebih puas, dan mengurangi risiko stres atau burnout. Yang terakhir, sistem organisasi. Pada level organisasi, PIO mempelajari bagaimana struktur, budaya, dan kebijakan perusahaan memengaruhi perilaku manusia. Ini mencakup struktur organisasi, budaya organisasi, dan juga kebijakan sumber daya manusia. Sistem organisasi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, meminimalkan konflik, dan meningkatkan kepuasan kerja. Secara keseluruhan, PIO membantu organisasi memahami manusia secara lebih mendalam, sehingga mampu menciptakan tempat kerja yang produktif, sehat, dan mendukung pertumbuhan setiap individunya. Apa aja sih yang dipelajari PIO? Yang pertama ada motivasi kerja. Di sini membahas apa yang membuat karyawan bersemangat atau justru tidak memiliki dorongan untuk bekerja. PIO melihat faktor seperti kebutuhan, penghargaan, tujuan, dan kecocokan pekerjaan. Contohnya seperti karyawan yang diberi penghargaan dan kesempatan berkembang, biasanya lebih semangat, sedangkan karyawan yang jarang diapresiasi cenderung bekerja hanya sekadar memenuhi kewajiban. Yang kedua ada perilaku dan kinerja karyawan. Di sini membahas bagaimana karyawan bertindak di tempat kerja serta seberapa baik mereka menyelesaikan tugas yang diberikannya. Yang ketiga ada kepemimpinan dan gaya komunikasi. Di sini membahas bagaimana pemimpinan mengarahkan tim dan bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan karyawannya. Yang keempat ada kesejahteraan dan burnout. Di sini membahas kondisi mental fisik karyawan terutama terkait stres, kelelahan, dan keseimbangan kerja. Contohnya seperti karyawan yang mendapat beban kerja berlebihan bisa mengalami burnout, seperti kelelahan ekstrim. Sedangkan karyawan yang mendapat dukungan dan waktu istirahat yang cukup cenderung lebih sejahtera. Yang kelima ada seleksi dan rekrutmen. Di sini mempelajari bagaimana memilih orang yang tepat untuk tertentu dengan penilaian yang objektif. Contohnya seperti perusahaan melakukan wawancara, tes psikologi, dan tes kemampuan sebelum menerima karyawan agar posisi diisi orang yang benar-benar kompeten.
Yang keenam ada budaya organisasi. Di sini membahas nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang dipercaya dan dijalankan oleh anggota organisasi. Contohnya seperti perusahaan dengan budaya santai membolehkan diskusi terbuka, sedangkan budaya formal menuntut komunikasi lebih terstruktur dan sesuai hierarki. Yang ketujuh ada desain pekerjaan. Di sini membahas bagaimana pekerjaan disusun agar jelas, terarah, dan tidak membebani karyawan. Contohnya seperti job desk yang jelas membuat karyawan tahu apa saja tugasnya. Tapi jika job desk tidak jelas, karyawan sering bingung dan pekerjaan menjadi kacau. Yang terakhir ada hubungan antar pegawai atau interpersonal. Di sini membahas bagaimana karyawan berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dalam tim. Contohnya seperti tim yang saling menghargai dan komunikasi baik cenderung kompak. Sebaliknya, tim yang sering salah paham atau suka menjatuhkan satu sama lain lebih mudah mengalami konflik. Tujuan PIO ada 4. Yang pertama ada rekrutmen. Di sini tujuan untuk organisasi mencari dan memilih orang yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Ketika karyawan yang tepat dipilih, pekerjaan menjadi lebih rapi dan tujuan organisasi lebih mudah dicapai. Contohnya memilih kandidat yang teliti untuk posisi administrasi agar pekerjaan data berjalan dengan baik. Yang kedua ada kepemimpinan. Di sini bertujuan untuk membentuk pemimpin yang bisa mengarahkan tim dengan jelas dan membuat karyawan merasa didukung. Contohnya seperti pemimpin yang komunikatif, meminimalkan salah paham, dan membuat tim lebih teratur. Yang terakhir ada burnout dan kesejahteraan. Di sini bertujuan untuk bagaimana organisasi menjaga karyawan agar tidak mengalami stres berlebihan. Contohnya seperti memberikan waktu istirahat yang cukup, membantu karyawan tetap fokus dan cepat lelah. Manfaat PIO meliputi produktivitas meningkat karena intervensi ke psikologi membantu karyawan bekerja lebih fokus, terarah, dan efisien. Selanjutnya ada kesejahteraan karyawan terjaga melalui program-program seperti manajemen stres, keseimbangan kerja hidup, dan dukungan psikologis yang membuat karyawan merasa lebih nyaman dan aman dalam bekerja. Selanjutnya ada hubungan tim lebih harmonis karena PIO turut mengelola dinamika kelompok, komunikasi, serta menyelesaikan konflik sehingga kerjasama menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada keputusan organisasi lebih tepat sebab data dan analisis psikologi memberikan dasar yang lebih akurat menentukan kebijakan, prioritas, sampai mengembangkan karyawan. Keseluruhan manfaat ini membuat organisasi bergerak lebih efektif dan manusiawi. Skill utama PIO mencakup observasi dan analisis perilaku, yaitu kemampuan melihat pola perilaku karyawan, misalnya mengamati siapa yang tampak tertekan ketika tugas yang diberikan semakin banyak. Selanjutnya ada asesmen psikologi, digunakan untuk mengukur kemampuan dan kepribadian, contohnya memberikan tes minat bakat untuk seleksi karyawan baru. Selanjutnya ada analisis jabatan. Di sini membantu memetakan tugas dan kompetensi, seperti menentukan kemampuan apa yang wajib dimiliki posisi kasir. Selanjutnya ada manajemen konflik. Di sini diperlukan untuk menangani perbedaan dalam tim, misalnya saat dua pegawai berselisih tentang pembagian tugas. Dan yang terakhir ada coaching dan training design. Di sini berfokus pada pengembangan karyawan, seperti merancang pelatihan singkat agar karyawan lebih produktif. Apa jadinya kalau PIO itu tidak ada? Yang pertama ada rekrutmen salah. Bisa terjadi karena organisasi memilih karyawan yang tidak cocok dengan tugasnya. Misalnya menempatkan orang yang tidak teliti untuk posisi administrasi, sehingga banyak data yang keliru. Yang selanjutnya ada training tidak efektif. Artinya pelatihan diberikan tanpa melihat kebutuhan. Contohnya karyawan diberi materi penjualan, padahal masalah utamanya adalah kemampuan
komunikasi dasar. Selanjutnya ada konflik berulang. Muncul karena tidak ada analisis penyebab. Misalnya dua divisi terus berselisih karena alur kerja tidak jelas. Selanjutnya ada budaya toksik. Dapat terbentuk ketika tidak ada perhatian pada nilai, perilaku, dan cara komunikasi seperti atasan sering menyalahkan bawahan sehingga tim merasa tidak aman. Akibatnya lainnya adalah turnover tinggi, di mana banyak karyawan memilih keluar karena merasa tidak nyaman atau tidak berkembang. Nah, jadi psikologi industri dan organisasi atau disebut PIO mempelajari perilaku manusia di tempat kerja untuk membuat karyawan dan organisasi berkembang bersama. PIO juga membantu rekrutmen tepat, kepemimpinan efektif, dan mencegah burnout, sehingga karyawan tetap termotivasi dan produktif dengan skill seperti observasi perilaku, asesmen psikologi, manajemen konflik, dan desain pelatihan. PIO juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan efisien.